A True Martial World. Bab 94. Judul. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Pada saat itu, Lin Xingtong merasakan perasaan misterius itu lagi. Dia merasa tubuhnya mulai terbakar. Pukulan Yi Yun sudah mengenai perutnya. Oh. Sebagai tanggapan cepat, tubuh Lin Xingtong dengan cepat mundur ke belakang. Kecepatan mundurnya bahkan lebih cepat dari pukulan Yi Yun. Meskipun Yi Yun berhasil melakukan kontak dengan tubuhnya karena momen gangguan, saat dia sadar, Yi Yun tidak bisa mengikuti kecepatannya. Pukulan Yi Yun jelas mengenai tubuh Lin Xingtong, tetapi karena mundur cepat, dia belum menerima beban penuh dari kekuatan itu. Yi Yun merasa seperti dia telah meninju bola kapas. Yi Yun mengangkat alisnya. Dia telah dipukuli sepanjang malam dan akhirnya berhasil memukul Lin Xingtong sekali, tetapi Lin Xingtong telah mundur begitu cepat, seolah-olah dia tidak pernah memukulnya. Yi Yun tidak bisa menerimanya. Dia tidak ingin membiarkan Lin Xingtong mundur sepenuhnya, jadi dia maju ke depan membentuk tinjunya menjadi cakar saat dia menggaruk ke depan. Ini adalah sikap Tiger Claw Smite Rocks. Ketika Yi Yun mengeluarkan gerakan, bayangan hantu harimau terwujud dari surga bumi Yuan Qi telah terbentuk di belakangnya. Roar! Harimau itu meraung saat menerkam ke arah Lin Xingtong. Pada saat itu, Lin Xingtong bahkan bisa merasakan angin yang bertiup dari harimau. Perasaan ini seolah-olah harimau sungguhan menerkam ke arahnya. Hah! Melihat bayangan hantu harimau, Lin Xingtong terkejut. Tindakan mengejutkan ini telah membuat langkah kakinya sedikit lebih lambat. Dengan itu, Yi Yun berhasil meraih pita di pinggangnya. Bang! Bayangan hantu harimau meledak di depan Lin Xingtong. Pada saat yang sama, dengan suara robekan, ketika dia mencoba menyerang dan bertahan, pita Lin Xingtong di pinggangnya telah robek. Kamu! Reaksi Lin Xingtong sangat cepat. Dengan rotasi cepat, dia ditutupi dengan Yuan Qi saat dia terbang ke pohon pinus. Adapun pita itu tertinggal di tangan Yi Yun. Oh! Yi Yun membeku. Lin Xingtong menatap Yi Yun dengan marah. Yi Yun melihat pita di tangannya dan Lin Xingtong berdiri di atas pohon pinus. Situasi dengan cepat berubah menjadi canggung. Sebenarnya bukan masalah besar jika pita robek, tetapi karena pita itu terletak di pinggang Lin Xingtong, itu membuat Yi Yun merasa canggung. Aku tidak melakukannya dengan sengaja, selain itu. Yi Yun dengan polos menunjuk ke dada kanannya, yang telah terkoyak oleh angin yang dihasilkan oleh telapak tangan Lin Xingtong. Arti Yi Yun jelas. Kamu merobek pakaianku dan bahkan memperlihatkan kulitku, sementara aku baru saja menarik ikat bajumu. Tentu saja, dibandingkan dengan pakaian Lin Xingtong, pakaian Yi Yun jelek. Lin Xingtong tidak tahu mau menangis atau tertawa, tetapi dia tidak mengejar lebih jauh. Di matanya, Yi Yun hanyalah seorang anak kecil. Seorang anak berusia 12 tahun secara alami tidak mungkin memiliki niat buruk. Meskipun alasan mengapa Yi Yun bisa melepaskan talinya ada hubungannya dengan gangguannya, itu masih mengesankan. Itu karena Yi Yun berhasil menghindari serangan telapak tangannya. Lin Xingtong terkejut bahwa Yi Yun bisa berkembang begitu cepat hanya dari pertarungan sehari. Dia tidak pernah memberi petunjuk Yi Yun tentang gerakannya, dan Yi Yun memahami semuanya sendiri. Yi Yun berhasil menghindari telapak tangannya mungkin terdengar sederhana, tetapi sulit dilakukan dalam praktiknya. Itu memiliki nama khusus untuk itu, yang dikenal sebagai minute subtlety. Dengan menggunakan gerakan terkecil untuk menghindari serangan musuh, seseorang dapat mengurangi banyak kekurangan dalam gerakannya. Itu juga bisa memungkinkan seseorang untuk tetap dekat dengan musuh, dan melakukan serangan balik ketika gerakan musuh hampir selesai. Untuk dapat melakukan ini pada usia 12 tahun, Yi Yun akan dianggap cukup jenius. Tentu saja dalam hal kejeniusan, itu hanya mengacu pada persepsi dan koordinasi tubuhnya. Selain, hal yang paling membuat Lin Xingtong khawatir adalah reaksi aneh dalam saluran meridiannya pada saat itu. Di dunia ini, hanya sedikit orang yang lahir dengan Yin Meridian. Ditambah dengan fakta bahwa orang-orang dengan Yin Meridian dianggap memiliki kondisi terminal, orang-orang ini tidak dapat hidup lama. Orang biasa dengan kondisi ini biasanya akan meninggal sekitar usia 20 tahun. Bahkan dalam keluarga bela diri, hanya sedikit keluarga yang akan menghabiskan sumber daya yang dibutuhkan untuk memelihara seseorang dengan kondisi terminal ini.
Jadi ada sangat sedikit rekaman Yin Meridian, hanya beberapa rekaman yang mengatakan sesuatu di sepanjang baris Yin Meridian di akhiri meridian, tanpa obat, tanpa kesempatan untuk berlatih seni bela diri. Lin Xingtong sedang mencari cara untuk membuka Yin Meridiannya. Sekarang, meskipun tubuh Yi Yun telah menghasilkan fenomena misterius untuk Lin Xingtong, dia tidak tahu apa artinya. Yi Yun, Lin Xingtong berbicara dengan lembut. Ya, Sister Goddess, perintah apa yang kamu punya? Yi Yun tampak sangat patuh dan pidatonya manis di telinga. Lin Xingtong turun dari pohon pinus. Gerakan Tiger Claws Mite Rocks yang kamu gunakan membentuk bayangan harimau dari surga bumi Yuan Qi di belakangmu. Apakah kamu memperhatikan itu? Bayangan hantu harimau terbentuk dari surga bumi Yuan Qi. Yi Yun menggeleng. Ketika dia menggunakan Tiger Claws Mite Rocks, dia hanya memiliki satu pikiran, dan itu tidak akan kalah total, dan untuk serangan yang memiliki aura yang mengesankan, dia tidak menyadarinya. Yi Yun ingat bahwa dalam drama wuxia yang dia lihat, ketika skill seperti 18 Dragon Subduing Palms digunakan, akan ada naga emas terbang di langit. Bayangan hantu yang terbentuk dari surga bumi Yuan Qi yang dia pukul mungkin mirip dengan itu. Lin Xingtong berkata, setiap gerakan dan gerak tubuh seorang kultivator dapat mempengaruhi surga bumi Yuan Qi. Pada level tertentu, ketika seorang kultivator menyerang, Heaven Earth Yuan Qi secara otomatis akan membentuk bayangan-bayangan. Ini biasanya adalah kemampuan yang hanya dimiliki orang setelah mencapai ranah Purple Blood. Tapi kamu hanya di ranah pengumpulan Qi. Berbicara secara logis, kamu seharusnya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tapi, karena kamu memiliki tubuh yang diperkuat, denyut naga meridian-meridianmu lebih lebar daripada kultivator biasa. Mungkin lebih luas dari para kultivator di tingkat tengah alam Purple Blood, jadi itu sebabnya kau bisa meledakkan bayangan-bayangan yang terbentuk dari surga bumi Yuan Qi. Dengan memasukkan Heaven Earth Yuan Qi ke dalam gerakanmu, itu dapat memperkuat dan meningkatkan kecepatan gerakanmu. Selain itu, gerakan yang kamu gunakan untuk menghindari serangan telapak tanganku, itu adalah tahap pengenalan teknik gerakan yang dikenal sebagai Minute Subtlety. Dengan menggunakan tindakan terkecil untuk menghindari serangan musuh, ini dikenal sebagai Minute Subtlety. Teknik Minute Subtlety ini, setelah tahap perkenalan dikenal sebagai tahap sukses kecil, yang dapat meminjam kekuatan lawan untuk membantu menghindari. Bahkan jika aku mengatakan lebih banyak, akan sulit bagi kamu untuk memahaminya. Semuanya akan bergantung pada pencerahan kamu sendiri. Dengan bisa melakukan dua hal itu di ranah pengumpulan Qi cukup mengesankan. Kamu perlu perlahan-lahan memotongnya untuk memahami keajaibannya. Mendengar pujian Lin Xingtong, Yi Yun menggaruk kepalanya. Bayangan hantu Heaven Earth Yuan Qi, gerakan Minute Subtlety. Yi Yun tidak tahu apa-apa tentang ini, tetapi setelah ditinjau oleh Lin Xingtong, dia telah belajar banyak darinya. Setidaknya dalam jangka pendek, dia memiliki tujuan untuk merenungkan kedua teknik tersebut. Adapun tahap keberhasilan Minute Subtlety, dengan menggunakan kekuatan untuk menghindari. Hal-hal yang terdengar terlalu misterius baginya ini diabaikan. Yi Yun, Lin Xingtong membuka mulutnya lagi. Ya Suster Dewi, ada apa? Yi Yun telah memperhatikan bahwa Lin Xingtong memiliki sesuatu di pikirannya tetapi ragu-ragu untuk mengatakannya. Lin Xingtong menggigit bibirnya saat dia melihat telapak tangan Yi Yun. Kedua kali dia merasakan fenomena aneh itu ketika dia menyentuh tubuh Yi Yun. Kontak dengan tubuh Yi Yun selama pertempuran mereka telah berlalu, tetapi, bagaimana jika mereka tetap berhubungan untuk jangka waktu yang lebih lama? Apakah sesuatu yang istimewa akan terjadi? Sadar akan kemungkinan ini, Lin Xingtong tidak bisa berhenti memikirkan untuk memverifikasinya. Tapi, untuk secara proaktif menyentuh tubuh lawan kelamin itu canggung. Juga jika dia membuat permintaan, orang mungkin akan menganggapnya aneh. Dia hanya seorang anak kecil, seharusnya bukan apa-apa. Lin Xingtong berkata pada dirinya sendiri saat dia memanggil Yi Yun. Tidak yakin akan alasannya, Yi Yun dengan patuh pergi ke hadapan Lin Xingtong. Dia tidak tahu apa yang diinginkan Lin Xingtong, tetapi kata-kata Lin Xingtong selanjutnya membuatnya tercengang. Bolehkah aku menyentuh tanganmu? Lin Xingtong tidak bisa memikirkan ekspresi eufemisme dan memutuskan untuk terus terang.
Yiyun tidak punya waktu untuk bereaksi karena permintaannya sangat aneh. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Dengan kata-kata itu, Lin Xingtong tersedak. Aku. Seorang anak berusia 12 tahun biasanya berkepala dingin. Ketika seorang kakak perempuan mengucapkan kata-kata itu, seorang anak hanya akan mengulurkan tangannya tanpa mengetahui tentang apa itu. Tapi bantahan Yiyun telah membasmi Lin Xingtong ke tanah. Aku hanya ingin memverifikasi sesuatu. Lin Xingtong kesulitan mengucapkan kata-kata itu karena itu memalukan.